Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita jumpa kembali pada kegiatan pembelajaran akuntansi. Anak-anak ibu kelas 12 IPS, semoga kalian hari ini, kesempatan sekarang ini, dalam kondisi sehat dan bahagia. Marilah kita simak materi akuntansi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama melihat tayangan film berikut ini. Oh, nanti di sana saja. Iya. Asim ada. Iya, Bu. Ada. Ya. Jadi di sana ada. Oh ya, masih. Sini, Mbak. Bagaimana anak-anak ibu? Oke, tayangan video ini menampilkan proses kegiatan akuntansi yang menekankan pada pelayanan prima. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi kalian di saat nanti masuk dalam dunia kerja. Baik, kita lanjutkan. Ibu akan mengulas kembali materi terdahulu, yaitu apa akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan, pertama, adanya proses identifikasi, pengukuran, dan laporan. Yang kedua, adanya keluaran berbentuk informasi ekonomi. Yang ketiga, adanya tindakan pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya masukan sistem informasi akuntansi. Jadi, proses akuntansi ini adalah dapat disimpulkan merupakan suatu proses keluaran, tindakan, dan masukan. Oke. Untuk lebih jelasnya, dari simpulan tadi, mari kita sama-sama lihat gambar berikut ini. Nah, proses akuntansi di sini adalah bentuk keluaran, di mana keluaran dari proses akuntansi itu sendiri yaitu berupa informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu adalah membuat suatu tindakan, di mana tindakan itu adalah suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini
diambil dari informasi akuntansi. Nah, keputusan yang diambil dari tindakan yang ada di sini yaitu berupa masukan kepada suatu kegiatan perusahaan. Masukan kemana? Masukan bagi pihak internal dan eksternal. Oke. Nah, informasi yang diberikan kepada pengguna informasi akuntansi ini memiliki beberapa syarat. Adapun syarat informasi akuntansi dikatakan berkualitas apabila yang pertama dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya atau dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya atau yang seharusnya yang terdapat di dalam informasi dalam bentuk laporan keuangan. Yang keempat, memiliki nilai prediksi, dapat dijadikan umpan balik, tepat waktu, dapat dibandingkan atau konsisten, dapat perbandingan antara manfaat dan biaya, dan cukup dimengerti. Nah, adapun dari ke-9 syarat ini dapat dijelaskan atau ada penjelasannya sudah terdapat di dalam modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Coba kalian baca-baca ulang kembali. Baiklah. Kalian masih ingat di saat pertemuan yang lalu, Ibu memberikan informasi tentang apa itu akuntansi. Apa itu transaksi keuangan. Dalam proses kegiatan akuntansi itu, yang ujung-ujungnya adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu memberikan informasi. Nah, sekarang pemakai informasi akuntansi ada 5 langkah. Yang pertama, mengenali pemakai informasi akuntansi. Nah, mengenali di sini adalah menganalisis atau mengidentifikasi. Kita identifikasi siapa saja pemakai informasi akuntansi ini. Setelah diidentifikasi, setelah kita kenali, maka kita mengevaluasi apa saja kebutuhan informasi dari pemakai. Nah, berikutnya setelah kita mengevaluasi, baru kita buat sebuah rancangan, yaitu merancang sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai. Nah, yang dirancang itu dalam bentuk apa sebagai sistem informasi akuntansi ini? Yaitu mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Setelah itu, baru kita menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai. Nah, laporan inilah yang disebut sebagai informasi akuntansi untuk pengguna atau pemakainya. Baik. Selanjutnya, dalam akuntansi ini ada beberapa bidang. Adapun beberapa bidang akuntansi, yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, perpajakan, anggaran atau budgeting, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan, sistem akuntansi, dan auditing atau pemeriksaan. Ya. Nah, definisi-definisi dari bidang akuntansi ini boleh
atau dapat kalian lihat di dalam modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Silakan baca, karena ini hanya sekedar definisi saja ya. Jadi silakan baca-baca ulang kembali bidang-bidang akuntansi, apa itu bidang akuntansi keuangan, biaya, manajemen, bahkan perpajakan. Semua lengkap ada di sana. Berikutnya itu bidang profesi. Nah, profesi di sini adalah seorang akuntan dapat disejajarkan dengan profesi-profesi lainnya. Contoh bidang profesi ini adalah bahwa akuntan itu boleh disamakan dengan profesi dokter atau pengacara atau notaris. Mengapa demikian? Karena profesi akuntan dapat membuka praktek dalam kegiatan usahanya. Ya, jadi Ibu ulang kembali, bidang profesi akuntan itu bisa disejajarkan dengan dokter, notaris, ataupun pengacara. Nah, bidang-bidang profesi ini diantaranya adalah, jika kita bicara tentang profesi, maka kita katakan bahwa profesi dalam bidang akuntansi itu disebut akuntan. Bidang profesi ini diantaranya ada akuntan perusahaan atau internal, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan pajak, akuntan ekspor-impor, akuntan rumah sakit, dan lain sebagainya dari perkembangan dunia usaha sekarang ini. Jadi sekarang sudah banyak sekali bidang profesi akuntan. Ya. Nah, apa itu Bu? Akuntan perusahaan, kalian lihatlah, baca di dalam modul yang sudah Ibu berikan. Nah, yang tidak kalah penting dalam bidang akuntan tadi adalah di saat nanti kalian menjadi seorang akuntan atau akuntan-akuntan yang ada di Indonesia ini dalam Ikatan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, membuat suatu etika profesi seorang akuntan. Apa saja profesi? Etika dari profesi akuntan itu, yang pertama, memiliki tanggung jawab profesi. Yang kedua, mengedepankan kepentingan publik, memiliki integritas yang tinggi, objektivitas dalam mengambil keputusan, memiliki kompetensi dalam hal kehati-hatian dan profesionalisme dalam pekerjaannya, menjaga kerahasiaan, berperilaku profesional, dan memiliki standar teknis. Demikian paparan materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.